Salam sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Yurnia Jai. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh melakukan setiap aktivitas kita, itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita masih menghirup nafas kehidupan sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya cobaan hidup. Tiada seorang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya badai dalam kehidupan. Kita semua pasti pernah berada dalam zona yang tidak nyaman Bapak Ibu. Kita semua pasti sedang pernah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Tetapi apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar sama-sama dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui bacaan kita ini, Rasul Paulus mau menyampaikan 3 hal kepada kita. Ia mau menyampaikan 3 kekuatan kita sebagai orang percaya, 3 kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan di sini Bapak Ibu bukan bersukacita karena kita sedang memenangkan sebuah kompetisi. Bersukacita bukan karena kita telah memenangkan sebuah perlombaan. Bersukacita karena kita memenangkan sebuah undian. Atau bersukacita karena kita berada dalam zona nyamannya kita. Kita memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi bersukacita dalam pengharapan di sini adalah kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberikan jawaban di setiap tantangan kehidupan kita. Jadi di saat kita bersukacita dalam pengharapan, bagaimanapun situasi kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Di saat kita mengalami tantangan kehidupan, kita akan berkata, saya mampu melewatinya. Karena Tuhan. Asal kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar bercampur tangan dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Lalu kekuatan kita yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang sabar, sabar merupakan sesuatu hal yang susah bagi kita. Apalagi dikatakan sabar dalam kesesakan. Bagaimana mungkin kita disuruh sabar dalam kesesakan, sedangkan kita menginginkan persoalan itu cepat selesai. Bagaimana mungkin kita disuruh sabar, sedangkan kita menginginkan badai yang sedang kita lewati cepat berakhir. Bapak Ibu yang terkasih, sabar dalam kesesakan ini adalah kita sedang dalam situasi tidak baik, kita dalam situasi bermasalah, kita sedang dalam pergumulan hidup, kita sedang mengalami yang namanya beban dalam kehidupan ini. Tetapi kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak merasa khawatir, karena kita percaya Tuhan beserta kita. Dan di saat kita bersabar dalam kesesakan, di saat kita mau bersabar dalam kesesakan itu, maka kita akan bersedia menunggu waktunya Tuhan. Bersedia menunggu waktu Tuhan, maka itu sama halnya kita tidak akan
mengambil jalan pintas menyelesaikan persoalan hidup kita. Jalan pintas yang akhirnya membawa ke penyesalan Bapak Ibu. Di saat kita menunggu waktunya Tuhan, maka kita percaya bahwa jalan yang terbaik daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menunggu waktunya Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita? Kekuatan kita yang ketiga sebagai orang percaya, yaitu bertekunlah dalam doa. Berbicara tentang doa Bapak Ibu, maka kita berbicara tentang hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Hak istimewa yang artinya di saat itulah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di saat berdoalah kita mengeluarkan setiap apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Di saat berdoalah kita curhat kepada Tuhan. Tetapi ingat, bukan dalam arti kita menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap penyertaannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di setiap tantangan hidup kita. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Doa juga mengajari kita 3 hal Bapak Ibu. Pertama, mengajari kita untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Yang kedua, mengajari kita merendahkan diri kepada Tuhan dengan mengakui setiap dosa-dosa kita melalui doa. Dan ketiga, mengajari kita mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jikalau kita tetap bersabar dalam Tuhan dan kita menunggu waktunya Tuhan dan terus tekun dalam doa, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap pergumulan hidup kita. Firman Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Shalom.